Gimana Bang Riko, kisah pengalamannya nih? Waktu itu pada tahun 2017, saya masih bekerja di suatu perusahaan atau di pabrik di daerah Tangerang. Itu kan awal bulan Ramadan. Di situ saya lagi bingung nih. Bentar lagi hari Idul Fitri, saya kan punya rencana mau mudik lebaran. Ternyata orang tua tidak jadi mudik lebaran. Nah, pas saya lagi istirahat makan siang lah di pabrik, temen nyamperin nih, "Bang, lu mudik nggak tahun ini?" Dia bilang, "Iya." "Wah, kebetulan enggak bro." "Kenapa?" "Ikut gua aja yuk ke kampung gua." "Oh boleh." Oh, dia ngajak pulang ke kampungnya dia yang ada di Lampung. Iya, di Lampung. Oke, kalau emang mau, nanti kita prepare nih, minimal H-5 sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran kita udah berangkat. "Iya." "Oh, naik apa nih?" "Naik motor lah," bilang gitu. "Nyoba motor baru gua," gitu kan. Udah nih, H-5 sebelum Lebaran, kita udah prepare tuh Bang. Baju segala macem persiapan untuk berangkat kan. Saya langsung tuh meluncur ke rumah teman saya di daerah Paboran, Tangerang. "Oke, udah siap belum berangkat?" "Udah Bang, besok aja ya, hari Jumat kita berangkatnya, jam 7 pagi." Bilang biar nanti kita sampai pelabuhan itu sore gitu. "Gua pulang apa nginep di sini nih?" "Nginep aja Bang." Katanya biar besok tinggal berangkat. Oh, ya udah kalau gitu. Kalau emang mau siap besok motor udah diservis belum nih? Udah Bang, aman, tenang, udah. Ya udah ah. Tuh Bang, besoknya jam 6 pagi saya udah dibangunin tuh sama rekan. "Ayo kita siap-siap berangkat." "Udah ready kan?" Udah siap semua. Teman saya nih Bang, namanya Faisal. Bilang gitu. Nah, dia udah ngebet banget nih, pengen buru-buru jalan nih. Bilang gitu. "Ya udah ayo berangkat." Nah, udah tuh Bang. Pas hari Jumat jam 6 pagi kita berangkatlah naik motor langsung ke arah pelabuhan. Pas lah tuh Bang sampai tuh di Pelabuhan Merak itu sekitar jam 4 sore. Oh, lama banget ya? Ya, perjalanan agak lama Bang, jauh juga Bang. Oh. Dari Tangerang ke Serang aja sekitar 3 jam. Hmm. Iya, siang macet parah Bang. Ditambah saya banyak istirahatnya, isi bensin lah, kita makan lah atau ngopi lah. Penasarannya bahasanya itu nggak puasa berarti pada nggak puasa berarti. Oh, iya kan perjalanan Bang, musafir gitu ya. Oke, lanjutlah. Nah, udah tuh kita jam 4 sore hari Jumat itu kita langsung masuk tuh beli tiket segala macam untuk ngeprint ya kasarannya. Udah tuh setelah keprint, kita masuk tuh ke dalam galangan kapal untuk naruh motor di bawah. Langsung kita naik ke atas nih. Kapalnya itu, diberangkatkannya itu hari Jumat itu jam 7:30. Oh, sore. Iya. Nah, yaudah kita di atas aja yuk. Di galangan kita nongkrong atau nyari tempat buat ngopi lah, ngerokok lah. Kita ngobrol-ngobrol. Udah tuh saya ke atas, saya lihat sudah 4:30 sore. Heeh. Satu kapal diberangkatkan. Awal mah Bang, berangkat mah aman-aman aja. Kan kita mah biasa bercanda-bercanda. Serannya. Nah, tiba-tiba setengah jam kemudian tuh Bang. Temen waktu mau ke kamar mandi, saya udah ngerasain awal-awal dingin gitu kan. Pirasa saya mah mungkin angin laut saya bilang gitu. Awalnya cuman hawa-hawa dingin. Saya kan soalnya duduk paling pojok tuh di galangan. Nggak ada orang. Iya. Nggak lama kayak ada yang bisik-bisik. "Jangan duduk di sini, ngeganggu." Saya nengok kanan kiri nggak ada orang. Saya bilang, "Ini siapa?" Saya bilang gitu. Awalnya saya hirauin Bang. Kasarannya 15 menit kemudian saya itu kaget kayak ada yang jatuh gitu, entah itu barang atau apa. Jatuh kemana nih? Jatuh ke lantai, Oh, ke lantai. sekitar ya 5-10 meteran lah. Saya bilang itu kaget tuh Bang. "Ju, ada yang jatuh di lantai." Saya kira apa, soalnya kan posisi kan di kapal tuh kan agak gelap juga kan, karena dimlet gitu kan. "Bang, itu apa Bang?" katanya. Coba lihat," bilang gitu. "Ada apaan?" "Lu aja Bang, jangan Bang." "Wah, agak takut nih," bilang gitu. "Ah, biasa aja kali," bilang gitu. Saya ambil HP kan buat nyenterin gitu. Saya jalan tuh nyenterin, kok kayak ada tas, "Ini tas siapa?" saya bilang gitu. "Ah, punya orang kali ketinggalan," bilang gitu. "Udah biarin aja." Ya udah tuh saya balik lagi kan ke tempat saya duduk tuh sama temen. Ya ngobrol-ngobrol, temen ngomong, "Bang, kok tasnya gerak-gerak sendiri deh Bang," kata dia bilang gitu. "Coba lihat deh Bang." "Ah, masa?" Saya lihat, saya tengetin, iya, dia gerak-gerak sendiri. Saya bilang, "Geraknya jalan-jalan Bang."
karena kayak ada yang ngegerakin, tapi nggak ada orang. Saya bingung. Saya sampai baca istighfar nih, ada apa? Saya bilang gitu, Pak. Udah tuh lah, saya nggak irawin lah ya. Mungkin hawa kali, ke bawah hawa kan. Itu gue izin kamar mandi dulu ya, bilang gitu. Yaudah tuh saya ke kamar mandi, Bang. Kan ya nggak, agak jauh juga sih kamar mandi, bilang gitu. Saya kamar mandi, saya jalan, kok tumben kamar mandi sepi amat. Orang segini banyak. Saya udah nggak ngambil pikiran yang enggak. Saya jalan aja tuh, masuklah saya ke kamar mandi tuh, ke toilet. Saya mau buang air kecil. Nah, pas baru saya mau masuk, tiba-tiba tanpa saya pencet, itu keran nyala sendiri, Bang. Saya kaget dong, otomatis sentak banting pintu. Saya sampai bilang, astagfirullah, ini ada apa? Saya bilang gitu. Saya nengok lagi, keluar lagi, ngelihat air wastafel nyala tuh, ngocor. Saya matiin tuh air keran kan itu. Saya balik lagi kamar mandi. Pas saya buka pintu kamar mandi itu, saya kaget tuh, Bang, tiba-tiba nyala lagi sendiri. Padahal nggak saya pencet sama sekali itu. Iya. Nah, saya banting lagi tuh pintu. Saya matiin lagi. Kalau sampai kejadian 3 kali, nggak jadilah, saya bilang gitu. Balik aja dah. Iya. Nah, nggak lama pas saya buka pintu lagi, nggak tuh mati. Alhamdulillah mati, nggak ada. Saya tutup lah. Saya bawa anak kecil. Nggak lama setelah itu saya keluar lagi kan, ke teman saya nyamperin, takut kelamaan. Pas keluar dari pintu toilet itu, keluar jalan, kok saya mencium bau-bau amis gitu, bilangnya. Apa ada yang buang bekas head gitu di tong sampah, takutnya masih bau gitu kan. Saya nggak heroin, saya jalan aja tuh ke Geladak lagi, nongkrong sama temen. Setengah jam kemudian kan kapal nyampe tuh. Di Akuhuni ya, di Bakuni. Belum agak malam nih, bilang itu masih enak lah jalanan gitu kan. Ngambil motor tuh, Bang, kita tuh ke bawah. Wah, nyalain jalan baru keluar pelabuhan sekitar jam 9:30-an lah. Iya, jam 9:30-an jalan tuh mau arah ke kampungnya. Di situ udah mulai firasat saya udah nggak enak, Bang. Dari awal kejadian di kapal sampai saya di kendaraan itu, saya perasaan saya udah nggak enak. Oke, karena temen juga ngomong, Bang, lu kok mukanya pucat amat, bilang gitu. Nggak tahu, mabok laut kali. Nggak mabok laut gimana, kan nggak, dari tadi nggak muntah tong. Yaudah, Bang, jalan aja jalan. Yaudah saya bawa motor tuh arahin. Ya nggak tahu jalan, gue tenang aja sih, Bang. Nah, pas jalan nggak lama saya jalan tuh sekitar ya setengah jaman lah. Iya, udah masuk daerah perkampungan. Tuh banyak pohonan kayak macam pohon-pohon beringin lah. Pohon bambu juga ada gede-gede, bilang gitu. Nggak lama saya jalan, itu ngeliat ada ibu-ibu tuh di pinggir jalan. Kayak lagi bawa bakul. Kalau bahasa orang kampung tuh bawa bakul, bilang gitu. Saya nanya sama temen, kok jam segini ada orang yang bawa-bawa beginian? Mau kemana, bro? Mungkin pulang dari kebun kali, Bang, rumahnya nggak jauh. Ya udah sih, jalan aja. Jalan, saya jalan. Pas saya papasan sama ibu-ibu tersebut, nengoklah ibu-ibu tersebut ke saya. Wah, saya bilang astagfirullahaladzim. Karena yang saya lihat itu mukanya hancur. Hancur, Bang. Saya kaget, cuman saya nggak mau ngomong sama temen nih karena sama-sama penakut. Takutnya, Bang, dia itu refleks jatuh, kita lari motor. Nah, saya lanjutin tadi tuh, Bang. Jalan lagi, kayaknya perjalanan ini kayaknya agak berat dah malam ini, tuh bilang kita. Kenapa emang, Bang? Soalnya dari tadi gua ngeliatin yang aneh-aneh mulu, bilang gitu. Udah, Bang, bawa relax aja, bawa enjoy. Jangan dipikirin, mungkin ya kita emang lagi kena apesnya, Bang, bahasanya gitu kan. Rumah lu masih jauh nggak? Ya sekitar 2 jam perjalanan lagi, Bang. Masih jauh ya? Jauh juga ya? Saya bilang gitu. Iya. Nama juga kampungan, Bang. Lewatnya jalan-jalan begini. Lanjut aja lah. Lanjut saya pelan-pelan bawa motor. Tahu sendiri kalau Bang jalan di kampung kan rusak, bolong-bolong. Temen negor, Bang, coba Bang lihat, Bang, di atas, Bang, apaan sih? Jangan bercanda. Bilang gitu. Coba saya ngeliat kok ada yang gelayutan. Apaan tuh? Sempat saya berhenti. Bang, saya bilang tuh apaan? Liatin dong ke atas. Jangan, Bang, ngeri, Bang, sepi nih, bilang gitu. Yaudah, jalan aja. Saya jalan lagi tuh, Bang. Saya cuekin aja lah. Mungkin juga ya namanya orang baru nih lewat nih. Mungkin dia mau ngasih tahu nih, gitu kan. Nggak lama, 10 menit kemudian, dongol tuh, Bang, kelibetan, set, lewat. Saya kaget, stuck, ngerem lagi. Nanya sama temen, itu apaan yang lewat? Bilang gitu. Udah lah, Bang, cepetan, Bang, ngebut, Bang, jalan lagi, Bang, biar cepat sampai rumah, Bang, bilang gitu. Yaudah, saya akhirnya ngebut tuh, Bang, biar cepet-cepet sampai rumah. Akhirnya sampailah di rumahnya, alhamdulillah dengan selamat sampai rumahnya Faisal. Faisal masuk tuh, manggil ibunya. Assalamualaikum, Bu.
saya udah nyampe nih Bu. Nggak lama ibunya keluar sama bapaknya keluar ngeliat saya bengong. Ini siapa Sal? Ini temen pabrik. Diajak aja lah sekalian jalan gitu. Maksudnya buat liburan sekalian gitu kan. Ya silaturahmi. Itu temen kamu mukanya pucat amat. Kenapa? Ya udahlah Pak bilang gitu. Dari tadi kita udah ketemu mulu. Biar istirahat. Kasihan capek Pak bilang gitu. Tuh hari itu Bang. Saya ke rumah, langsung ke rumahnya, saya mandi, makan, istirahat. Karena takutnya orang tuanya berpikiran kenapa-napa nih, bilang gitu. Udah tuh saya tidur. Tapi tidurnya itu saya nggak tenang Bang, gelisah gitu loh. Kayak seakan-akan saya dibayangin mulu, dihantuin gitu. Oh kayak kegambar terus gitu pikiran saya. Lama pas udah saya lagi pulus-pulusnya, tiba-tiba saya mimpi. Kayak lagi di lapangan luas gitu, cuman kayak nggak ada rumah, kayak nggak ada apapun. Luas banget halaman itu. Pas saya lagi bakar rokok sebatang, didatengin tuh sama sosok seorang perempuan. Dia manggil, Mas, ngapain di sini? Saya ngomong, oh maaf, saya kesini lagi liburan. Lagi mau jalan-jalan, pengen tahu Sumatera itu di mana gitu, Lampung itu di mana biar saya paham gitu kan. Nah, dia ngomong, kamu jangan macam-macam di sini. Kamu bukan orang sini. Nanti kamu bahaya sendiri. Oh yaudah mah, makasih udah dinasihatin bilang gitu. Saya nengok tuh Bang, saya pikir cuman ngasih amanah doang kan. Oke, pas saya nengok lagi, awal mukanya cakep, tiba-tiba ada taringnya. Bilang kaget, astagfirullahaladzim, saya bilang. Hampir saya kebambut Bang, keringet dingin. Saya kaget, saya bilang, kok bisa bilang gitu. Emang gua salah kesini? Emang bikin salah apa? Akhirnya tuh saya lanjut tidur lah bilang gitu. Karena saking saya udah capek banget kan, tidur lah. Nah, kebesok paginya setelah sholat subuh, saya dibangunin kan sama orang tuanya. Nak, sholat subuh ya? Iya Pak. Saya ngambil wudhu tuh subuh. Biasa aja nggak ada hal-hal yang aneh-aneh lah kasaran nih kan. Setelah sholat subuh, saya diajak ngobrol sama orang tuanya. Nak, Bapak bingung kamu kemarin kenapa? Ya, saya ceritakan lah sama orang tuanya. Sampai mimpi tersebut kan. Dia bilang, ya udah ini buat pelajaran aja. Hati-hati di sini, nggak sembarangan. Apalagi kamu bukan orang sini kan. Iya sih emang bener Pak. Soalnya si Faisal ini tidak menjelaskan ke saya gitu loh. Oh, oke. Karena ada apa gitu ya di sini soalnya kalau dibilang, kalau kata orang sini mah agak angker katanya. Apalagi kamu setelah lewat gapura. Nggak permisi pasti dah. Oke. Iya Pak, saya ketakutan Pak. Buru-buru bawa motor. Gapura mana nih Bang? Gapura masuk awal desa. Oh, awal desanya dia. Awal desanya Dian. Iya. Ya udah, kamu banyak rajin-rajin, banyak istighfar aja. Bilang gitu. Istirahat, jangan kemana-mana. Nanti sore bangun baru kamu keluar. Gitu. Jalan sama Faisal. Nyari apa kek, makan kek atau apa. Tuh Bang. Saya ngikutin aman saran dari orang tuanya. Saya istirahat lagi untuk buat nanti ke sorenya kita mau ada acara mau ke pantai atau apalah. Bangunlah saya sore tuh sekitar pukul 3 sore itu waktu hari Minggu. Ya saya ngomong Bang, jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Ke pantai. Jauh nggak? Saya bilang, nggak jauh kok Bang. Sekitar ya sejam setengahan lah. Yaudah yuk lu yang bawa motor ya karena gua nggak tahu jalan. Wah tenang aja Bang, ayo. Itu saya mandi tuh Bang. Siap-siap buat berangkat. Nah, si Faisal ngomong, jangan bawa apa-apa Bang. Jangan bawa apa, maksudnya bawa apaan gitu ya. Maksudnya jangan yang ribet-ribet, udah kita begini aja gitu. Iya, yang penting kita santai di sono. Oh ya udah. Tuh, saya siap-siap, keluar tuh sama si Faisal. Faisal jalan, nanti keburu maghrib saya bilang gitu. Ayo jalan. Jalan atuh saya naik motor ke pantai. Tahu daerah mana tuh Bang? Saya lupa. Saya nggak tahu daerah situ sih soalnya. Iya. Ya, sampailah di pantai masih sore tuh saya di sono. Cuman ya nongkrong, ngopi, nikmatin pemandangan. Permisi ya, jangan sampai lupa. Bilang gitu. Ya ingetin aja gue orangnya lupaan. Dia malam tuh saya inget-inget itu jadi jam tangan pas Bang. Di gerbang masuk desa gitu. Saya bilang permisi ya. Saya mau lewat, maaf nih ganggu, saya jalan tuh Bang. Lewat gerbang itu, nggak lama.
Sekitar 5-10 menitan, banku terbocor. Iya. Bang, berhenti bang. Kenapa Sal? Ban motor bocor. Yah, iya bener. Terus gimana? Di sini nggak ada tukang tambal ban. Nggak ada. Rumah lu masih jauh nggak? Ya lumayan mbak. Udah dorong aja dah, terpaksa. Nah dorong tuh bang. Itu dari gerbang pintu masuk desa ke rumahnya si Faisal itu. Rumah itu nggak kayak di kota lah bang. Rapet-rapet gitu. Kalau di sana rumah satu. Iya. Nggak lama satu lagi. Satu lagi. Jauh-jauh. Jaraknya agak jauh bang. Berarti banyakan pohon, kebun, banyak pohon doang. Oke. Saya dorong tuh sama dia sambil bercanda biar nggak tegang lah suasana. Nah sampai tuh satu rumah warga nggak jauh dari gerbang itu lampunya nyala nih. Saya mau minta tolong nih distutin Dika nggak? Kalau dorong kan berat nih, bilang gitu. Iya. Sal kenal nggak sama rumah itu? Enggak bang, nggak kenal. Terus coba dah minta tolong distutin nih biar sampai rumah. Dorong agak berat Sal. Yaudah bang, coba ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Misi pak. Nggak ada yang nyaut. Ya, misi pak. Nggak ada yang nyaut. Oh mungkin pulang kampung, lampunya nyala Sal. Yaudah dorong aja, terpaksa kita. Oke. Yaudah dorong tuh bang. Saya tuh sampai mau ke arah rumahnya kan ada pohon pisang tuh. Satu doang gitu, pohon yang lainnya. Biasanya kan pohon pisang itu kan tumbuhnya itu kan bercabang-cabang dia. Kemana-mana ada nih, ini cuma satu. Saya aneh, soalnya pohon pisang kok cuma satu, yang lain banyak temennya. Saya bilang gitu, nggak tahu juga dah. Katanya, coba besok ntar tanya sama bapak gua dah. Dia yang lebih tahu katanya. Iya. Tuh, pas saya lewat pohon pisang tersebut, saya disambit bang, pakai batu. Maksudnya pas abang lewat pas banget depan lewat pohon pisang tersebut, abang disambit. Saya ngerasain banget, udah apa nih? Saya bilang gitu, Sal, lu nimpuk pala gue ya pakai batu ya? Kagak bang, lu gue kan di belakang dorong bang, gimana baru sempat mau ngambil batu bang? Coba lihat tuh ada apaan sih? Saya senter lah tuh, saya senterin lah pakai senter HP gitu. Mau lebih deket lah, biar jelas nih ada apaan sih? Pas saya lebih deket, nongol lah bang kepala. Saya kaget, astagfirullahalazim, kaget langsung tuh si bang balik tuh ke motor buru-buru kabur. Takut saya, soalnya kok malam-malam gini ada yang nongol gitu kepala di atas, di samping dari batang pohon pisang gitu. Kepalanya bentuknya gimana waktu itu bang? Itu kepalanya itu saya nggak kelihatan mukanya banget sih bang, soalnya nutupin pakai rambut bang. Jadi cuma nongol begitu, saya senter, saya langsung panik kaget bang, karena berpikiran kok malam-malam masih ada gitu loh orang di situ. Soalnya abis itu apalagi kan pohon pisang kan tegak segini, kelihatan kali bang orang berdiri bang. Oh iya. Soalnya nggak terlalu lebar ya. Nggak terlalu lebar bang, makanya kaget pas dia nongol, saya istighfar tuh bang. Langsung saya balik badan kabur ke motor. Saya takut, panik. Karena langsung, Sal, ayo Sal kita buru-buru Sal, pulang Sal. Udah mulai nggak beres nih, saya bilang gitu. Saya buru-buru tuh dorong motor sekenceng-kencengnya. Nah dia nanya nih, bang, tadi ngeliat apaan? Bilang gitu. Ada kepala Sal. Kaget gua, istighfar gua berapa kali. Yaudah bang, cepetan bang, kita buru-buru sampai rumah bang. Iya. Takutnya ada apa-apa lagi, saya dorong tuh bang, secukup kencengnya sampailah depan rumahnya si Faisal tuh. Assalamualaikum bu, buka bu. Buka sama bunya. Kenapa? Kayak habis ngeliat setan. Emang iya katanya. Udah cepetan masuk. Saya cuci kaki kan, kamar mandi saya cuci kaki tuh, cuci muka. Nah diajak ngobrol sama bapaknya. Oke. Dipanggil. Nak, sini nak. Kenapa duduk? Bapak mau ngomong. Ya saya duduk lah. Akhirnya dibikinin teh sama ibunya. Udah minum dulu biar tenang. Saya minum teh tuh ngobrol sama bapaknya. Kamu tadi kenapa? Bilang itu. Saya ceritain lah dari awalnya kan. Waktu ke pantai, terus ke bengkel, ketemu sama ini nih, Aska orang tuanya gitu kan. Oke. Nah, kata orang tuanya ngomong, ini kamu harus tahu, di sini nih emang seperti itu. Kamu harus paham, desa ini angker. Terkenal banget angker daerah kawasan sini. Makanya kamu harus hati-hati kalau mau kemana-mana baca doa. Bilang gitu. Iya. Nah, iya pak, maaf pak, saya nggak tahu. Iya, emang salahnya anak saya juga tidak ngasih tahu kamu keadaan di desa tersebut, di sini gitu. Yaudah, kamu jangan kemana-mana lagi ya, takut kenapa-napa, bilang gitu. Iya. Bapaknya masuk pamit.
Saya ngobrol sama Faisal di ruang tamu sambil makan, sambil ngerokok. Saya bilang gitu, nggak lama, masa iya malam ini kita masih disatronin lagi? Bilang gitu kan. Ya mudah-mudahan sih enggak bang. Saya bilang, udah ngomong begitu si Faisal bilang, bang, kita kan belum tidur nih. Nanti malam kan ntar kejaran nih. Gimana kita tidur dulu biar ntar sore kita bangun malamnya fresh gitu. Yaudah, yuk kita istirahat. Istirahatlah tuh bang, saya sampai Faisal. Nah terus dibangunin lah sore sama ibunya. Nak bangun nak, takbiran. Mau jalan-jalan gak? Bilang gitu. Faisal ngomong sama ibunya, enggak lah bu, kami di rumah aja. Oke, karena kami mau benar-benar mau istirahat kan besok lebaran. Biar kita juga enak sholatnya gitu. Belajar gitu. Gimana bang rasanya lebaran di kampung orang gitu. Saya bingung bang. Bingung mau ngutarain ya. Iya. Mau ngapainnya bingung juga. Bingung soalnya di kampung orang, rumah orang gitu loh. Boleh-boleh dicoba tuh. Oke, lanjut. Karena emang kita udah dari semalam ketakutannya bang, mandi aja sampai berdua bang. Ah, serius? Iya, saking ketakutan. Satu puasa berdua kita mandi berdua. Soalnya biasanya di kampung kan gede tuh. Oh, dikirain. Tapi baju lo, pakai sempak atau pakai? Pakai celana pendek aja, kirain los karena kita ketakutan semalam kita ketakutan. Ini kan kampung loh bilang gitu. Masa lu nggak tahu kampung sendiri? Ya Allah bang, gue udah 5 tahun bang rantau. Bilang gitu nggak tahu kejadian apa-apa. Orang tua kalau kalau nelfonnya nggak pernah ngasih kabar apa-apa. Cuman ibu sama bapak sehat. Ya cuman taunya ngirim duit doang gue bang. Gitu. Ya udah kalau gitu nanti malam kita di depan aja dah. Depan teras kita bakar ayam kayak bakar ikan kayak bilang gitu. Wah kalau mau begitu ntar gue ngomong sama bokap nih bilang gitu. Potongin ayam kita manggang di depan keluarga aja lah. Sen gitu. Oh ya udah. Tuh bang, abis maghrib kita sholat maghrib berjamaah sama keluarganya Faisal gitu. Nah bapaknya ngomong tuh setelah sholat maghrib, ntar malam mau bakar apa? Bilang gitu. Bakar ayam aja pak. Kalau ada bilang gitu. Kalau nggak ada saya beli ke pasar. Nggak ada kok ayam banyak bilang gitu. Ya ntar saya potongin. Ya udah potongin lah, saya bantuin tuh motong, nyambutin bulunya, motong, bakarlah di depan halaman rumahnya Faisal tuh. Si Faisal berdua bakar ayam, lagi enak-enaknya bakar gitu, dipanggil sama, kalau di kampung kan bukan RT ya, namanya kepala dusun. Oke, ke rumahnya Faisal. Pak, nanti malam tolong ronda ya pak, takut ada apa-apa. Bilangnya soalnya kan pada pulang kampung nih yang di sini nih, pada keluar kota lah atau kemana jalan-jalan mungkin bantu ngeronda pak katanya. Iya, soalnya nggak ada orang, tinggal cuman keluarga bapak sama keluarganya Pak Muklis yang di ujung. Oh, jadi Bang Rizky disuruh bantu. Baik. Pas lagi kepala dusun ngomong sama bapaknya si Faisal nyetuk lah. Siapa aman? Nanti saya sama teman saya ngeronda. Tapi nggak bisa sampai pagi pak. Ya pak, karena besok sholat Idul Fitri. Nggak usah. Nanti pokoknya setelah jam 12 sudah pulang aja gitu. Iya. Ya nanti biar bapak-bapak tugasnya nanti anak muda mah pulang besok sholat gitu. Tuh bilang gitu saya tegur Sal. Jangan begitu Sal, bilang gitu. Udah tenang aja bang, ada bapak gua ini yang jagain, lu takut amat. Bukan masalah takut, kita udah berapa kali Sal ditonggolin terus. Udah sih jangan dipikirin, bilang gitu. Tenang aja. Tuh saya udah abis bakar ayam tuh lagi makan, bapaknya Faisal tuh sekitar jam 9:30 tuh malam itu. Ayo kita ke pos Rembak, jalan bertiga. Ibunya ditinggal sendiri. Nah sampai pos ronda ada anaknya Pak Muklis atau tetangganya namanya Pak Muklis, ada namanya. Ngobrol situ kita ngopi, ngobrol. Nggak lama kayak ada orang lari bang. Nggak jauh sekitar 10 meter kelibetan lagi orang lari lah kasarannya. Saya nengok ke bilang kata Pak, itu ada yang lari siapa? Bilang gitu kan. Saya manggil bapaknya Faisal, kata Pak itu siapa pak? Coba salingi sono Sal, teman kamu, bilang gitu bang. Biar bapak di sini, bilang gitu. Iya. Ya udah pak, saya pinjam senternya, soalnya nggak kelihatan, gelap juga.
lihat tuh si Faisal di depan, saya di belakang nyenterin, nyariin gak ketemu. Ya udah bang, kita balik aja ke pos lagi gitu. Mungkin orang lewat kali, bilang gitu. Ya udah balik tuh bang, saya sama Faisal ke pos sambil ngobrol sambil mainin senter. Si Faisal ngomong, bang tar dulu dah berhenti. Kenapa? Itu pohon tadi kita lewatin kan? Iya, ini pohon karet kan bang? Kok nanya sama gua, pohon karet apa bukan? Ini kan kampung lu, gua gak tahu pohon karet mana, pohon ini apa. Iya bener-bener, soalnya kan pohon karet bentuknya kayak gimana gue juga kurang paham gitu kan. Di senter sama dia kok pohon begini katanya. Maksudnya dia cabangnya banyak gitu, tapi kok warnanya beda gitu kan. Biasanya pohon mah warnanya agak coklat, agak hitam. Ini kok hijau katanya. Iya. Nah kan, lu mah jangan aneh-aneh Sal, udah malam itu. Serius, tuh senternya sama dia tuh saya lihat. Ih iya bener tuh pohon warnanya hijau. Udah Sal lewat aja Sal, jangan disamperin Sal, udah capek bilang gitu. Yaudah ayo kita samperin, kalau mau samperin sok samperin lah sama Faisal. Nah gitu Faisal diliatin dari bawah ke atas, disenterin di pohon. Kita ngobrol, nengok gitu ada pada depan, ini pohon ngegeser. Oh saya nengok lagi tuh ke pohon tuh. Sal, kok pohon ngegeser Sal? Ih gak tahu bang, perasaan lu kali bang. Gak lama saya nengok mobil lagi bang, si Faisal yang geser lagi bang. Itu pohon geser lagi bang. Ah tadi gua ngomong lu gak percaya, sekarang lu yang ngomong. Udah bang gimana bang, kita tinggalin aja bang, takut bang. Yaudah yuk, saya akhirnya tuh berdua tuh sama Faisal jalan tuh balik lagi ke pos. Saya mau nggak irauin lah pohon ini. Saya balik ke pos, bapaknya nanya, kamu lama amat ngejar orang segitu? Nggak ketemu pak, sampai ke belakang saya udah nyari. Cuman tadi pas saya balik berhenti, karena di sini ada pohon warnanya hijau pak. Pohon hijau? Pohon hijau apa? Ular hijau ada. Gede pak pohonnya, sumpah pak, gede banget pak. Apa iya ya? Yang bener pak, kan bapak kan orang sini, bilang gitu. Iya, biarpun saya orang sini kan nggak setiap hari saya harus keliling-keliling kali nak, bilang gitu. Ya udahlah jangan dibahas, bilang gitu. Akhirnya tuh bikin kopi jam 12 malam tuh saya disuruh pulang kan sama bapaknya, jalan kaki itu saya jalan sampai Sal. Ayo San kita pulang, bilang gitu, udah malam juga. Besoknya kita sholat, masa dia nggak sholat? Iya. Ya udah bang, sambil payung senter jalan lah tuh pelan-pelan. Saya berhenti tuh. Wih Sal, nih ada pohon kelapa nih Sal. Lumayan nih besok nih habis sholat id nih kita petik, kita buat minum seger kayaknya. Ya udah bang, besok aja kita pulang aja lah. Malam nggak lama jalan di langkah bang, kayak bunyi kelapa jatuh geduk gitu. Kencang banget suaranya itu. Duh, saya berdua sampai kaget. Astagfirullahaladzim. Apa tuh Sal? Biasa bang, kelapa jatuh. Masa tadi dilihatin, ditengokin ke atas nggak ada yang ngelandai kok. Nggak ada yang mau jatuh. Saya balik badan tuh bang. Pas disemperin lagi, disenterin kanal, sampai kaget. Astagfirullahaladzim. Bang, kok kelapanya berambut bang? Yang bener. Gila. Terus saya akhirnya putar balik kan badan. Mana Sal senter? Astagfirullahaladzim. Ini bukan kelapa Sal, kepala ini mah. Terus gimana bang? Yaudah bang, cabut yuk, bilang gitu. Ngeri soalnya udah merinding nih. Bilang oke ayo. Saya jalan balik tuh buru-buru, jalannya sekenceng-kencengnya lah. Pas sampai depan rumahnya Faisal, biasanya kan kita mau masuk rumah itu kan ketopin dulu nih, Assalamualaikum. Ini tumen-tumen yang udah dibuka gitu, ada di depan rumah ya. Kata ibunya, nak Salo ngajak-ngajak orang. Saya kaget dong bang, respon ngajak orang-orang. Ngajak orang gimana bu? Orang saya berdua. Itu di belakang kamu kok ada pocong ngikutin. Yang benar bu, itu saya udah bener-bener, ini bulu kuduk nih, saya sampai merinding nih bulu kuduk nih. Ini bulu kuduk udah merinding, udah dingin. Saya bilang, Sal, tengok pelan-pelan Sal. Itu benar bang, pocong di belakang. Pas banget itu di belakang. Saya bilang, bu bagaimana bu? Udah kamu diem aja, cepet pelan-pelan masuknya. Saya ngelangkah pelan itu bang, sampai gemeteran berdua masuk ke depan pintu. Ibunya yang iniin, udah pergi, jangan masuk, pergi gitu ya. Pergi dah tuh bang, pocong. Iya. Saya masuk ke dalam rumah tuh, itu bang ibunya langsung bikinin teh, minum, cuci kaki, cuci tangan, terus tidur. Ya katanya biar nggak datengin lagi. Tuh saya ikutin saran ibunya tuh. Faisal kamar mandi, cuci kaki, cuci muka, cuci tangan. Akhirnya saya masuk kamar tuh bang, tidur, lampu saya matiin tuh. Saya berdua tidur sama Faisal, nyalain lampu tidur doang. Nah gak lama saya lagi tidur, lagi enak-enaknya, pulus-pulusnya. Tiba-tiba kayak kaki tuh kayak ada yang ngelus-ngelus gitu bang. Kayak macam kayak buntut kucing lah gitu.
Saya kira Faisal lagi bercanda kali ngesek-ngesekin kaki gitu. Iya. Saya tegur. Tidur tuh jangan suka iseng, udah malam, saya bilang gitu. Nah, saya ngomong gitu dia nggak nyaut nih, orang kok nggak nyaut. Tengok mukanya udah ngorok, pules. Oh, saya bingung. Saya diemin aja nih bang, rebahan lagi seperti biasa. Nggak lama kayak seperti dilus-lus lagi. Saya tendang lah bang. Apaan sih nih? Bilang gitu. Saya lihat nggak ada orang. Udahlah, saya daripada pikirannya nggak, saya buru-buru tidur lah selimutan. Iya tidur lah. Patri bilang gitu. Dah, pokoknya udah nggak mau pikir aneh-aneh lagi. Dah saya tidur, dah pulesnya. Tidur suara kan ya biasa bang, kalau malam takbir kan takbiran gemak terus kan bang. Iya, suara tetap kedengaran ya kan. Besok paginya dibangunin tuh bang. Nah, bangun, persiapan sholat id. Ayo kita sholat id bareng-bareng. Iya. Maaf ya bu, bilang gitu. Saya di sini ngerepotin mulu. Saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Faisal jarang loh ngajak temennya ke sini liburan ataupun buat silaturahmi. Anggap aja ini biar kita kenal lah sama-sama keluarga gitu kan. Lebaran di rumah ibu, nanti kapan-kapan ibu ke rumah kamu gitu. Iya bu, kapan-kapan ke rumah saya, bilang gitu. Main silaturahmi. Ya udah kalian cepet mandi, bentar lagi sholat ke masjid gitu. Ya udah yuk salangkatlah kita ke masjid tuh bang, sholat ya. Sholat id sampai di masjid, sholat dulu seperti biasa gitu kan. Udah setelah sholat pulang kan, kalau orang lebaran itu kan biasanya kan kalau kita keliling nih bang. Silaturahmi. Cuman di situ nggak ada bang. Karena kenapa? Dari rumah ke rumah itu jaraknya agak jauh. Jauh-jauh ya. Dan mungkin cuman tetangga-tetangga saudara atau mampir itu juga nggak banyak sih. Saya ingatnya itu nggak banyak. Setelah itu saya diajakin tuh ke rumah saudaranya Faisal. Sal, ajak tuh temen kamu ke rumah saudara, bilang gitu. Silaturahmi seperti biasa lah bang, kita lebaran silaturahmi itu bang. Kita udah keliling-keliling sampai sore tuh bang, hari Senin sampai jam 5 sore tuh, ingat saya tuh. Kita pulang tuh bang ke rumah. Karena muat acara nanti malam lah kita mau kemana gitu kan. Karena saya Faisal udah ngomong, ya nggak mungkin lah bang kita diginiin terus. Kita jalan-jalan lah nanti malam. Ya udah terserah, yang penting mah jangan jauh-jauh lah. Tahu kenapa-napa. Kita mandi tuh bang, siap-siap. Habis sholat maghrib nih, Faisal ngajakin, bang, yuk kita keluar beli nasi goreng. Nasi goreng sini enak loh bang, kan belum pernah nyoba. Boleh bang gitu. Jauh nggak? Enggak sih, nanti dari gerbang desa itu nggak jauh jalan raya. Oh ya udah yuk. Nah tuh, saya naik motor. Awalnya biasa aja bang, nggak ada apa-apa karena pikiran saya abis lebaran. Ya masa iya. Pas sampai gerbang desa tuh bang, disorotkan lampu vario kan terang tuh. Nyorot sampai ke gapura desa. Berhenti, Faisal kaget. Truk ngerem mendadak. Saya kaget, Sal, kenapa Sal berhenti? Tuh bang, lihat bang depan bang. Itu bang di gapura desa itu disorot lampu kelihatan ada keranda mayat itu bang. Jalan terbang. Kalau yang namanya orang meninggal, jenazah ya pasti ada yang ngegotong lah. Iya, 4 orang atau 6 orang lebih. Itu enggak bang, kerandanya doang. Jalan sampai bengong saya itu, 5 menit saya bengong berdua tuh. Astagfirullahaladzim bal. Masa iya bal ya? Ya udahlah, jalan aja dah. Jalan lagi tuh bang kita bang. Sampailah tempat nasi goreng. Sal, lu yang mesen, gue di sini berdiri depan ini, gue mau ngerokok dulu. Saya bakar rokok. Saya kaget tuh dipanggil sama Faisal. Bang sini bang. Kenapa tuh? Tukang nasi goreng tuh. Nanyain lu, emang kenal? Nggak tahu. Nah kamu ngapain tuh ada orang ngeliatin kamu di situ di pojok gitu. Pojok mana? Coba kamu nengok ke belakang. Saya lihat ada pocong bang. Diikutin, saya bilang, berarti diikutin, saya bilang. Itu pas abis dari keranda tersebut mungkin saya diikutin kali sampai situ. Astagfirullahaladzim. Udah, jangan panik. Udah, ininya aja. Saya kira itu cuman udah di situ aja gitu loh. Saya sambil selesai, tukang nasi goreng itu, ayo Sar pulang yuk. Bilang itu, udah selesai kan? Udah. Itu saya nengok balik lagi, masih ada. Saya bingung bang. Ada apaan sih bang? Lu emang gak kelihatan apa? Serius bang, gak kelihatan bang. Tuh, pojok. Coba lihat di pojokan. Astagfirullahaladzim. Itu kan pocong bang. Kelihatan banget kan ada muncungnya di atas kepala itu. Udah. Jangan di ini, udah. Ayo kita pulang naik motor. Sekarang Faisal yang bawa lagi, saya di belakang. Lagi enak-enaknya bawa motor tuh si Faisal bawa motornya kayak jalan garata gitu, goyang-goyang sendiri gitu. Saya tegur, saya tepak pundaknya. Sal, bawa motor yang benar, celakaan lu. Itu bang, di belakang lihat dah. Kenapa? Emang gua ngelihat dari spion tuh. Tuh pocong ngikutin aja tuh. Astagfirullahaladzim. Sal, lu jangan bercanda. Cepetan, bilang gitu. Jangan sampai kekejar, bilang gitu. Kekejar repot lu, ntar kita diludahin. Itu dia ngikutin bang. Ngikutin, terus dia ngikutinnya kayak
Kalau bahasa normal kita, motor nih kenceng, nggak mungkin lah orang bisa ngejar. Tapi kan yang namanya pocong itu kan dia sekali ngelompat bisa panjang lompatannya, bisa cepat gitu ngelompatnya. Itu bang, saya diikutin dari awal tukang nasi goreng sampai ke pohon pisang itu. Yang sebelumnya saya ceritain tuh ada pohon pisang satu itu doang tuh. Berhenti, Sal berhenti, pelan-pelan bawa motor, bilang gitu, jangan bikin orang celaka. Hilang bang katanya, saya sambil keringetan tuh pucat. Saya ngeliat, nengok tuh pohon pisang itu udah hilang. Ya Allah bang, bilang gitu. Saya berpikirnya gini loh bang, masa iya kok abis raya nih hari raya masih ada. Saya jadi penasaran nih di kampung ini ada apa gitu loh.